Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat ya, rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita senantiasa harus selalu bersyukur atas nikmat yang tak pernah terukur. Kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Hijriyah kepada zaman Hijriyah yang kita rasakan sekarang ini. Karena tanpa perjuangan beliau, tanpa perjuangan sahabat-sahabat beliau, dan tanpa perjuangan umat-umat muslim ya, di seluruh dunia, hingga hari ini maka Islam tidak akan pernah ada ya, dan tentunya itu semua juga berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lagi ya, dalam mata kuliah ekonomi makro Islam, hari ini kita akan membahas soal ekonomi moneter. Dalam sudut pandang Islam. Jadi nanti dalam materi ini akan ada komparasi ya. Akan ada komparasi bagaimana perspektif Islam ya dan bagaimana perspektif ekonomi kontemporer gitu ya. Oke. Dalam kajian kali ini mungkin akan saya potong menjadi 2 sampai 3 video gitu ya. Dan kemudian saya harap teman-teman semua mendengarkan dari awal sampai akhir karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi tugas ya. Dan waktu pengerjaannya juga nanti akan saya sampaikan melalui video pembelajaran. Jadi harapannya adalah melihat video ya akhir. Oke, kita masuk ke definisi ya. Kita mulai segala sesuatu dari definisi. Apa itu ekonomi moneter? Ya, kuncinya adalah tentang uang sebenarnya, teman-teman. Baik itu dari cara pengelolaannya, ya, nilainya, teori-teorinya, kebijakannya, maupun perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pengelolaan uang. Jadi kuncinya moneter itu terkait dengan uang sebenarnya. Dari teori, dari pengelolaan, dari kebijakan, maupun dari segi perusahaan pengelolaan instrumennya. Oke, kalau kita definisikan misal, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Oke, melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Ini menurut perspektif ekonomi kontemporer, gitu ya. Tapi bagaimana dalam perspektif Islam melihat ekonomi moneter ini? Jadi sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian. Jadi konsepnya adalah keuntungan dan kerugian, profit dan loss sharing. Jadi sama-sama dibagi, itulah konsep adil itu. Untung dibagi, kemudian kalau rugi juga dibagi berdasarkan proporsionalitasnya. Jadi tidak harus sama rata, tapi proporsional. Itu yang dimaksud dengan adil. Oke, ini corak ekonomi kontemporer melihat ekonomi moneter. Kita sebut ini sebagai bunga ya. Yang mana menurut fatwa MUI tahun 2004 bunga riba. Mereka menyatakan bunga itu adalah riba dan dalam Islam riba itu haram. Salah satu ayat menyatakan adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 ya. Allah menghidupkan jual beli dan Allah mematikan riba. Banyak juga hadis yang menyatakan Rasulullah memerangi orang-orang yang berkecimpung dengan riba. Oke, kita lanjut. Bunga. Ya. Pertama konsepnya adalah uang itu sebagai alat tukar. Kalau kita bicara soal uang, definisi uang, maka langsung terlintas di benak kita, oh uang itu alat tukar. Kalau aku menginginkan sesuatu, maka harus kutukarkan dengan uang yang aku miliki. Berarti sesuatu itu memiliki nilai. Ya. Dan uang juga memiliki nilai.
hingga terjadi kesamaan nilai, sehingga terjadilah pertukaran antara uang kan begitu ya. Nah, maka konsep awalnya adalah uang itu sebagai alat tukar. Itu yang pertama. Kemudian, uangnya sebagai alat tukar ini bertransformasi menjadi komoditi. Komoditi itu adalah yang diperjualbelikan, bisa barang, bisa jasa. Komoditi adalah sesuatu yang diperjualbelikan. Saya ulang sekali lagi, komoditi adalah sesuatu yang diperjualbelikan, bisa uang, bisa jasa. Dia yang dinilai. Uang komoditi itu yang dinilai oleh uang. Awalnya kan tadi kalau uang tadi alat tukar, maka komoditi ini menjadi sesuatu yang dinilai oleh uang. Jadi uang sebagai penilai, sama-sama memiliki nilai hingga sama jadi tukar penukar. Gitu ya. Nah, sekarang uang bertransformasi menjadi komoditi, berarti uang juga bisa dinilai dengan uang. Bagaimana caranya? Yaitu kredit. Kredit itu kan sebenarnya jual beli uang. Contoh, si A datang ke bank B, bank konvensional. Oke, si A ini seorang pengusaha, dia butuh uang untuk menjalankan usahanya. Dia datang ke bank B, dia mau minjam uang sebesar 50 juta. Kemudian dia harus mengembalikan sebesar 70 juta dengan tempo 2 tahun. Maka uang yang awal 50 juta itu dibeli dengan uang dengan harga 70 juta. Itu yang saya maksudkan di sini, kredit. Sorry. Pasarnya di mana? Ada pasar uang, ada pasar modal, kemudian ada obligasi dan derivatif. Di mana dalam ekonomi modern seperti sekarang ini ada dikotomi, ada pemisahan antara sektor real dengan sektor moneter. Jadi, ada pemisahannya dia. Pemisahannya di mana nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke. Kemudian kita masuk pada implikasinya ya, implikasi corak ekonomi kontemporer. Yang pertama, terhambatnya sinergi sektorial dan moneter. Tadi kan saya katakan di awal ada dikotomi antara sektorial dan moneter. Ya. Oke. Yang mana harusnya ya, dua ini antara sektorial dan sektor moneter tuh harus saling bersinergi. Harus saling bersinergi. Di mana saling bersinerginya? Dalam konsep ekonomi adalah saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Nanti akan saya jelaskan di akhir bagaimana konsep saling menguntungkan ini tidak terjadi pada konsep bunga. Oke, kita bahas ini dulu. Terhambatnya sinergi sektorial dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan struktur ekonomi. Ada ketimpangan struktur ekonomi. Satu, yang perlu ditekankan satu, adanya ketimpangan struktur ekonomi karena terhambatnya sinergi antara sektorial dan sektor moneter. Ini karena bunga nih. Kemudian yang kedua, akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme fixed and predetermined returns. Di mana sektor moneter menyedot sebagian besar uang beredar. Saya ulangi sekali lagi, sektor moneter ini yang perusahaan-perusahaan terlibat dengan uang itu menyedot sebagian besar uang beredar yang mengakibatkan turunnya performa real atau ekonomi secara keseluruhan. Saya berikan analisis awalnya begini, gambaran awalnya begini. Yang memiliki uang itu perusahaan uang. Tapi jika mereka terlalu banyak menguasai uang,
Ya. Maka perusahaan-perusahaan di sektor real ini akan terhambat kerjanya. Bagaimana kerjanya bisa terhambat? Ya. Perusahaan menjalankan seluruh operasional kegiatan perusahaan itu membutuhkan. Kalau uang ini terlalu dikuasai oleh sektor moneter, maka laju aktivitas akan terhambat, gitu ya. Inilah yang saya katakan tadi, performanya akan menurun. Oke, kemudian yang ketiga, sistem bunga membuat ketimpangan interaksi usaha, eksploitasi dan misalokasi sumber daya, dan perkembangan ekonomi yang semu. Nampaknya aja sebenarnya tumbuh, padahal sebenarnya tidak. Bagaimana saya katakan nampaknya semua sebenarnya tidak? Ya, karena kan ada dua sektor moneter dan sektor real. Oke, kalau sektor moneter memperoleh keuntungan yang sangat besar, tapi bagaimana dengan sektor realnya? Nah, ini yang akan saya gabungkan yang ketiga implikasi ini, ya, menjadi jurang sebenarnya, menjadi jurang yang menghancurkan perekonomian suatu negara. Saya kasih contoh. Si A yang tadi datang ke bank B. Dia membeli uang 50 juta dengan uang 70 juta. Dengan agunan dan apa segala macamnya kan. Ada yang disebut sebagai agunannya ya. Oke. Si bank yang B tadi sudah pasti keuntungannya. Sudah pasti keuntungannya, yaitu sebesar 20 juta. Tapi si A yang minjam uang tadi untuk usahanya, apakah sudah pasti akan mendapatkan keuntungan? Maka jawabannya adalah belum. Saya ulangi sekali lagi, jawabannya adalah belum. Maka sudah ada kewajiban untuk memulangkan uang 70 juta, padahal yang 50 juta ini belum tentu selamat. Kalau sampai si A tadi mengalami kerugian, maka buru-buru mendapatkan keuntungan. Uang yang diambil 50 juta tadi aja mungkin bisa jadi raib. Si bank sudah memastikan keuntungannya dengan agunan tadi. Maka ini dia tidak terdapat sinergi antara sektor real dan moneter. Karena moneternya sudah pasti untung, sementara sektor realnya belum tentu. Nah, itu juga yang disebut sebagai fixed and varied determinant returns terkait dengan pengambilan profit. Jadi konsep riba itu saya umpamakan sebagai batu yang menghambat aliran sungai. Yang mana aliran sungai itu merupakan arus perekonomian. Jadi kalau kita bayangkan ini sebuah sungai mengalir, itulah arus perekonomian. Air itu adalah uangnya. Maka batu itu adalah riba yang menghambat laju air. Maka sebenarnya kalau praktik riba ini ya semakin besar, semakin besar, semakin besar dan semakin besar, khawatirnya dia bukan hanya menghalangi tapi sudah mampu membendung. Sehingga aliran uang tadi itu bisa disetel. Ya, kalau bahasa saya bisa setel. Nanti dibuka sedikit ngalir, tutup lagi. Dibuat lagi mengalir, tutup lagi. Jadi sektor moneter ini. Ini yang disebut sebagai ketimpangan. Ini dia. Itulah yang disebut sebagai ketimpangan. Ini sudah saya buat sebenarnya. Ini alur ya. Ini alur siklusnya ekonomi bagus kan? Ya, deras dan bagus. Nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Ini ada barang dan jasa yang mengalir gitu ya. Kemudian ini ada riba yang sedikit menghambat bunga.
ada yang tergerus dan terputar di sini. Jadi yang tadinya lancar aturan arus perekonomiannya, kemudian ada perputaran-putaran kecil akibat bunga tadi. Ini. Gitu ya. Kemudian bukan praktik bunga, ada juga spekulasi. Makanya kalau teman-teman ada yang sudah pernah bermain pasar modal, ya, bermain saham, maka hindarilah spekulasi ini. Bertambah lagi, ada judi, semakin besar. Perputaran perekonomian, ini kan makin kecil nih, yang dari tadi besar, segini kan harusnya, oh sorry, nih semakin lama semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan semakin kecil karena tergerus di sini di lingkaran-lingkaran setan. Saya sebutnya sebagai lingkaran-lingkaran setan. Arus perekonomian jadi makin kecil karena makin terhambat, makin surut. Itu yang saya katakan sebagai pertumbuhan ekonomi semu. Nampaknya aja yang besar, padahal tidak, sakit tidak. Karena ada siklus lingkaran-lingkaran setan ini. Maka teman-teman yang sudah mengambil program studi perbankan syariah, saya rasa cukup beruntung dan jangan sampai kehilangan integritas. Menyamakan konsep perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Karena jelas dalam praktiknya saja sudah berbeda. Nah, ini saya bandingkan jika perputaran ekonomi tanpa bunga dengan perputaran ekonomi dengan bunga, judi, spekulasi, dan hal-hal haram lainnya. Maka yang harus itu menjadi besar dan deras dengan adanya lingkaran praktik-praktik pada lingkaran setan tadi, ya, yang sebenarnya sifatnya tidak produktif mengakibatkan perputaran ekonomi semakin kecil. Oke, selanjutnya materi kita adalah sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam. Tapi videonya saya jeda dulu sampai di sini. Ya. Videonya saya jeda dulu sampai di sini karena supaya nanti tidak terlalu berat menguploadnya ke YouTube. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis, dari awal sampai habis, dan video-video berikutnya juga demikian. Mohon subscribe-nya, komen, dan like atau dislike-nya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.